Oke. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Shalom, Kak. Nanti dulu. Shalom semuanya. Kakak-kakak, adik-adik semua. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Semuanya pasti baik ya. Karena di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita selalu diberkati di dalam kesehatan dan kekuatan. Adik-adik, kita mau masuk di dalam sekolah minggu kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Adik-adik semuanya duduk yang manis ya. Nggak kelihatan seperti ini. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Dengan sikap yang manis tadi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kita katakan dari awal adik-adik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat pagi ini Tuhan, siang ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggumu setiap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap juga menanti Tuhan sebentar nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan adik-adik. Amin. Shalom adik-adik. Kakak mau sapa semuanya ya di sini. Shalom Kak. Kakak Ocha, Kakak Felis, Shalom ada Kak. Kakak Jennifer, ada Kakak Windy, Kakak Valen, ada Kakak Ivana, ada Kak Anggi, Kak Stevi, ada adik Jiwa, adik Jitro, ada Kakak Zoe, Kakak Ivana, semuanya
Kakak Lisa, Kakak Klerin, dan Kakak Aurel. Semuanya siap memuji Tuhan ya adik-adik? Siap Siap, memuji Tuhan? Siap, Masih semangat ya? Tadi kan udah makan siang semuanya pasti. Kita bangkit berdiri. Ayo, adik-adik semua kita bangkit berdiri. Semuanya sudah berdiri ya. Yang belum berdiri, ayo kita berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja. Kita angkat hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa adik-adik? Raja segala raja. Sembah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja, dialah raja, 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 Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Dari awal lagi dengan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa nih? Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Sembahlah dan pujilah dia. Raja segala raja. Haleluya adik-adik. Adik-adik tetap semangat, tetap bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Di sini semuanya anak Tuhan ya, anak-anak raja. Tapi kita tetap bangkit berdiri. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi, kayaknya belum semangat nih. Padahal udah makan siang ya. Kita nyanyi lagi, lebih semangat lagi, lebih cepat. Nadanya kita bisa lebih cepat lagi. Kita nadanya akan lebih cepat. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja,
Kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tangan dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan lagi, tangan dilambai-lambai, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Yeay. Kita olahraga siang adik-adik. Gak apa-apa ya. Adik-adik boleh kembali duduk. Oke. Sekarang kakak mau buka ruang kesaksian. Di sini ada yang mau bersaksi sepanjang minggu, ada yang diberkati, ada yang mau nyanyi, boleh? Saya, Kak. Kakak Felis, kakak Ocha, boleh. Mau apa? Mau bersaksi apa? Mau nyanyi, Kak. Boleh, oke. 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke. Terima kasih kakak Ocha, kakak Felis. Aku mau, Kak. Kakak Windy, kakak Valen, boleh? 1, 2, 3. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh, gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup mengingatmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, Kak. Terima kasih kakak Windy, kakak Valen. Adik-adik yang lain boleh? Kakak Zoe mau nyanyi? Mau nyanyi nggak? Kakak Mau Zoe mau tanya. nyanyi? Mau nyanyi nggak? Ayo, 3, 2, 1. Nyanyi bahasa Inggris. Coba di situ deh. 1, 2. Dia malah sibuk terbalik tangannya. Ayo nyanyi nggak? Di situ deh. 1, 2, 3.
This is the day. Come on, wait, baby. Wait, 1, 2, 3. Louder. This is the day. This is the day. Dia sih yang nyatok. Enggak berarti mau tua. Ayo adik-adik yang lain. Kakak Klerin mau nyanyi. Kakak Ivana. Kakak Ivana mau nyanyi. Kakak Jenny, adik Jenny. Adik Jenny mau nyanyi? Dede Jenny mau nyanyi. Oke. No day by day. Nanti habis Dede Jenny. Nama kakak Zoe. Ya. Duet. Oh, duet Mana, berdua Zoe? boleh. This is a day. Jangan susah-susah. Malah hilang kakak Zoe-nya. Udahlah. Ya udah, Kakak Jenny udah duluan nyanyi. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih binatang bibik Yang jangan kaki. pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Thank you. Pasti adik Jenny. Adik Jitro mau, adik Jitro. Enggak dulu kakak, lagi nyusu. Oh, lagi nyusu. Atau kakak-kakaknya yang mau Bilang nyanyi bilang juga Matua. boleh. Matua, aku mau Kak Anggi. matua, aku mau Oh, Apa? Kakak Zoe. Nyanyi apa? Di sedede Ayo ayo. Kakak Satu, Zoe, kita ayo. nyanyi. 1, 2, 3. Mau bilang mau nggak sayang? Nggak ya? Nggak mau ya? Kakak Zoe malu-malu. Oke, tidak ada lagi yang mau bersaksi? Sudah ya, sudah nggak ada lagi. Adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Duduk yang manis ya, adik-adik. Kita angkat satu pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman
dari awal adik-adik. Siapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah hadirat saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tolong. Firman-Mu Tuhan penolong hidup. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Anak-anak sekolah minggu sudah memuji, sudah bersorak-sorai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, anak sekolah minggu Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kano. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanova. Dipersilakan Kanova. Ya, terima kasih Kak Amel. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Iya, semangat ya. Nah, hari ini kita mau, shalom. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi. Apa? Ya. Sebelumnya, Kak Nova mau tanya dulu. Kak Nova mau kasih, biasanya kuisnya itu terakhir ya. Kak Nova kasih kuisnya di depan. Ya, oke, siap-siap semuanya. Kak Nova akan munculkan gambar, ya, dan kalian akan menebak, ya, mujizat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui gambar yang Kak Nova akan tampilkan, ya. Oke, nah siapa saja boleh menjawab, ya, harus semangat. Oke, Kak Nova mau, only the host can share in this meeting. Nggak bisa ya aku share ya? Sudah bisa sekarang. Oh, oke. Oke, yang pertama adalah ini. Ayo, ada yang tahu mukjizat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Masih ingat? Siapa yang mau jawab, boleh langsung dijawab ya. Kok mencet apaan sih? Ayo, ada yang ingat? Kak Nova kasih clue ya. Ini ada di pesta pernikahan. Air jadi anggur. Iya, betul. Itu siapa yang jawab?
Siapa yang jawab tadi? Oke. Air menjadi Anggur. anggur. Oke, next. Ya, kenapa share lagi? Yang kedua, siap ya? Nah, Menyembuhkan orang buta. orang buta, coba lihat. Yang orang yang di bawah itu, yang datang kepada Tuhan Yesus, dia pakai baju bagus atau jelek? Bukan orang lumpuh. Tuhan menyembuhkan hamba perwira. Hamba perwira? Mirip ya. Ini waktu Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ya, dia pakai baju kayak di istana gitu ya. Oke, next. Masih ada lagi? Nah, ini siapa yang tahu? Ivan. Apa nih? Tuhan Masih ingat menyembuhkan nggak? orang buta. Ini ada clue-nya, kolam tuh, ada kolam. Irba. Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Di kolam? Tenang. Kolam apa? Ayo, inget nggak? Depannya B nama kolamnya. Baptisan. Wah, lupa ya. Ya, itu Tuhan Yesus menyembuhkan ya orang yang nunggu di kolam Bethesda. Di mana adik-adik? Iya, ya jangan lupa ceritanya ya. Tuhan Yesus sembuhkan. Oke, next. Ini apa ya? Ingat cerita ini cerita apa ya? Memberi makan 5.000 orang. Memberi 5.000 orang. Iya, betul. Pinter semuanya. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Oke, lanjut ya. Nah, ini. Memberhentikan air bah. Air bah lagi. Apa ini? Berjalan. Petrus berjalan di atas air. Tuhan Yesusnya. Tuhan Yesus meredakan badai. Ini Tuhan Yesusnya ada di laut loh, di luar loh, bukan di kapal. Tuhan Yesus meledakkan angin ribut. Ayo, belum tepat. Nih Tuhan Yesusnya ada di luar nih. Berjalan di atas air. Iya, Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya. Waktu Tuhan Yesus meredakan angin ribut, Tuhan Yesusnya di kapal, ya adik-adik. Ya, ayo kita lihat lagi. Tadi berjalan di atas air ya. Kalau ini, Menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang buta. betul, betul. Ya, semuanya betul. Ayo, ada lagi. Kalau ini, Apa itu, Kak? apa itu? Membangkitkan orang mati. Siapa yang mati? Lazarus. Iya, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, bukan cuma mujizat menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus juga membangkitkan yang sudah Mati. mati. Oke, lagi. Ini semuanya kita sudah pelajari ya. Belum. Udah. Ini. Bukan orang kusta. Kan? Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Orang kustanya ada berapa? 10. Pintar. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Good job. Next. Nah, ini. Pas Yesus mau disalib.
Tuhan Yesus menyembuhkan hamba perwira. Betul. Pinter, siapa itu yang jawab? Aku Kak. Oh, hebat ya. Good job. Ya. Oke, next. Ini apa nih? Waktu itu yang ceritain ini Kak Ailen. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Wih, pinter. Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya, sakit apa dia? Demam. Iya, betul, sakit demam. Ayo, yang lain perhatikan. Sekarang yang ini. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Iya, betul. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, Tuhan Yesusnya di kapal ya ini ya. Kalau yang tadi di luar kapal itu berjalan di atas air. Next. Aditya Nah, yang ini apa nih? yang menyembuhkan orang mati. Lumpuh. Tuhan Yesus menyembuhkan orang Lumpuh. lumpuh. Ya, siapa yang bantuin? Iya, siapa yang? Iya, yang sakit lumpuh. Siapa yang bantuin? Teman-temannya. Aku sudah dengar. Siapa yang bantuin dia turun dari atap? Yesus. Yang bantuin turun. Yesus Kak. Yang bantuin turun dari atas siapa? Yesus. Teman-temannya. Tuhan Yesus yang sembuhin. Ya, karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah. Oke, next. Iya. Jumlah itu dari kebuka. Nah, yang ini. Menyembuhkan bukan orang buta. Menyembuhkan orang buta. Orang buta. Menyembuhkan Oke. orang buta. Tuhan Yesus menyembuhkan orang butanya ada berapa? Dua. Ada dua ya. Siapa yang ceritain? Dua. Itu cerita kapan? Minggu lalu. Minggu lalu. Oke, sekarang berarti udah semuanya nih Kanova udah kasih tahu ya. Dari pertama sampai yang minggu lalu. Sekarang hari ini ya dari cerita-cerita itu ya. Hari ini yang terakhir sebelum minggu depan kita akan Paskah. Minggu depan Paskah ya. Nah, hari ini Kanova mau kasih tahu gambar yang tahu apa yang mau Tuhan Yesus lakukan ya, kalian bisa jawab. Kira-kira ini kenapa ya? Hari ini kita mau belajar apa ya? Ini. Tuhan Yesus. Apa itu? Aku pernah itu sih. Pernah lihat ya? Orang Samaria. Orang Samaria kurang tepat. Menghilangkan roh jahat dari tubuh orang ini. Itu itu siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Saya Kak. Oh, Ocha ya atau Felis? Dari akun Ocha atau Fel? Ocha. Iya. Oke, hari ini Kanova mau cerita tentang seseorang yang tadi ada di tanah ya, di lantai ya. Ya, dia lagi tidur, terus ada yang lihat ya adik-adik apa yang terjadi sama dia? Kanova munculin lagi. Biar kalian lihat apa yang terjadi sama orang ini. Coba lihat ciri-ciri orangnya seperti apa. Kanova zoom deh di orangnya. Nah, Dia dimasukkan roh jahat. iya coba lihat di mulutnya. Ada busa. Iya betul. Udah lihat ya? Darah. Nah, hari ini Kanova mau cerita ada seseorang yang mulut kalau dia sakitnya lagi keluar itu ya mulutnya berbusa. Terus adik-adik bukan cuma itu. Dia tidak bisa bicara. Ya, kalau tidak bisa bicara itu apa?
Bisu, Kak. Bisu, bisu, ya, dia jadi bisu dan dia tidak bisa mendengar. Nah, tidak bisa mendengar itu apa? Tuli. Tuli. Nah, adik-adik, orang ini ya, karena apa sebutnya anak ya, anak ini dia betul yang Ocha bilang tadi ternyata ya, dia dirasuki oleh Jahat. setan, ya. Iya, dirasuki setan, dirasuki roh jahat. Nah, jadi ketika roh jahat itu datang sama dia jadi kejang, ya kejang, badannya berguncang, ya mengeluarkan busa, dia jadi tuli, dia bisu, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa dengar, dan dia badannya guling-guling di lantai, ya badannya terlempar ke sana, terlempar ke sini. Waduh, tersiksa anak itu. Coba adik-adik bayangkan, nggak bisa dengar, nggak bisa bicara, guling-guling terus, badannya kelempar sana, kelempar sini, kejang-kejang, tersiksa tidak? Tersiksa ya adik-adik, ya. Itu karena perbuatan siapa itu? Iblis. Perbuatan iblis, ya roh jahat hinggap sama dia dan dia jadi seperti itu. Ya adik-adik. Nah, seorang bapak dia datang sama Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan Yesus gini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ayo, itu siapa yang nyalain TV ya? Nah, perhatikan dia datang, bapak ini datang ke Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan Yesus, anakku sakit. Nah, bapak ini sebut sakitnya itu sakit ayan. Siapa yang pernah dengar? Sakit ayan. Sakit ayan itu ciri-cirinya sama adik-adik seperti itu. Ya, badannya kejang-kejang, ya, kemudian mengeluarkan busa, ya, kemudian dia jadi Kanova punya teman orang yang sakit ayan di sekolah, ya, tiba-tiba dia begitu gitu badannya berguncang-guncang gitu lagi di kursinya, ya, keluar busa seperti yang tadi ya, seperti yang Alkitab catat. Kanova nggak tahu ya kalau itu dirasuki roh jahat atau tidak, Kanova nggak tahu. Tapi seperti itu ciri-cirinya. Nah, bapak ini bilang anak ini dia suka mau menjatuhkan dirinya ke dalam air. Ya, ketika kalau dia lagi kejang-kejang mau masukkan dirinya ke air, kira-kira dia bisa apa adik-adik? Bisa berenang? Tidak. Karena dia lagi sakit. Dia kejang di dalam air, bisa-bisa dia Mati. Terus di Alkitab juga bilang, ya, dia suka mau masukin dirinya ke api. Waduh, kalau masukin dirinya ke api, kira-kira bisa apa? Kebakar, Kak. Kalau apinya besar? Mati. Nah, adik-adik lihat ya, apa yang dilakukan sama iblis? Iblis mau ya anak itu hidup atau mati? Mati, Kak. Mati. Ya, dia siksa badannya. Lalu iblis maunya dia itu mati. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kita hidup. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengorbankan dirinya supaya kita hidup kekal. Ya, kalau di dalam neraka kita dalam kematian kekal, mati selama-lamanya. Ya, tetapi Tuhan mau kita nggak mati selama-lamanya. Ya, meskipun orang yang sudah mati, mungkin opung sudah mati, mungkin oma, opa sudah mati, ya. Tapi kalau dia di dalam Tuhan, dia akan hidup lagi bersama dengan Tuhan. Dia akan hidup selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus mau kita untuk hidup, bukan untuk mati. Ya, adik-adik. Nah, itu ceritanya. Nah, ketika udah selesai, jadi bapak itu dia bilang kayak gini, Tuhan Yesus, anakku nih sakit ayan. Dia ini dirasuki roh
jahat. Ya, ketika roh itu datang, dia kebanting-banting, dia kejang-kejang, giginya gini, sakit ya, gitu ya. Jadi kasihan, aku sudah datang ke murid-muridmu. Wah, ternyata Bapak ini sudah bawa anaknya ke murid-murid Tuhan Yesus. Tapi nggak sembuh katanya. Kok bisa ya nggak sembuh? Nah, terus Tuhan Yesus panggil anak itu, dia usir setannya, ya, dan anak itu sembuh. Anak itu sembuh, roh itu diusir sama Tuhan, dan roh itu tidak kembali lagi. Ya, nah adik-adik, setelah cerita itu ya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Nah, murid-muridnya tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kok kami nggak bisa sih usir setan? Kok nggak bisa sembuhin anak itu? Nah, terus Tuhan Yesus bilang, ya, kalian orang yang kurang percaya. Yang kurang percaya. Ini Kanova mau bacain ya. Ya, perhatikan ya. Tuhan Yesus bilang gini, ayat Markus 9 ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Murid-murid bertanya sama Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ya, jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali, oh ada caranya ternyata. Caranya apa? Kecuali dengan berdoa. Gimana caranya adik-adik? Berdoa. Gimana caranya usir setan? Berdoa. Kanova tanya, siapa di sini yang bisa berdoa? Ayo, angkat tangan, raise your hand. Siapa yang bisa berdoa? Ada yang nggak pernah berdoa? Yang makan nggak berdoa, tidur nggak berdoa, pergi sekolah nggak berdoa, aduh gawat deh, nggak bisa usir setan. Nanti setannya datang sama kamu nggak bisa usir. Ya, jadi kita harus bisa berdoa. Harus bisa berdoa. Tuhan Yesus bilang di sini apa? Berdoa. Cuma bisa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi adik-adik, adik-adik Kanova tanya, kira-kira kita bisa nggak usir setan? Bisa tidak? Bisa. Caranya apa? Emang adik-adik tahu caranya? Tahu Kak, berdoa. Iya, dengan berdoa. Nah, berdoa bagaimana? Kanova kasih tahu ya. Ada di ayat yang lainnya, dibilang seperti ini. Jadi, ini cerita lagi yang lain ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bilang kayak gini, Guru, kami lihat ada orang yang bukan pengikut Tuhan Yesus, dia mengusir setan demi namamu. Wah, jadi ada orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus. Setannya pergi loh. Ya, jadi kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus berkuasa. Kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kanova kasih tahu, Kanova nggak mau bohong-bohong ya. Iblis, setan ada di mana-mana. Ya, bikin kita males, bikin kita melawan orang tua, bikin kita marah-marah. Betul tidak? Betul Kak. Maria. Nah, kalau mau ngusir setan, caranya bagaimana adik-adik? Berdoa. Harus rajin berdoa, mau sekolah. Kalau sekolah, banyak anak-anak yang malas, banyak anak-anak yang nyontek, banyak anak-anak yang badung, banyak anak-anak yang nggak hormat sama guru, banyak anak-anak yang bad. Ya, kenapa? Karena ada iblis yang mau ganggu mereka. Ya, kita harus berdoa. Minta Tuhan Yesus untuk jaga. Minta Tuhan Yesus untuk memagari kita dengan malaikat sorga. Ya, berdoa. Tuhan, aku mau sekolah. Aku mau jadi anak yang baik. Aku mau belajar yang baik. Tuhan jaga aku supaya aku tidak diganggu oleh iblis saat aku lagi belajar. Bisa berdoa begitu? Bisa.
Bisa ya. Terus di rumah juga, di mana saja adik-adik bisa berdoa. Ya, supaya iblis tidak mengganggu. Ya. Oke. Kenapa mau sharing lagi? Ya, lihat. Ini yang ini dulu. Ya, ini dulu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita yang hari ini? Yang pertama apa adik-adik yang bisa baca? Ayo baca bersama-sama. Nomor 1 ya. 1, 2. Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Bersama-sama. Kanova hitung dulu ya. Nomor 1 ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Betul. Yang pertama ya, Tuhan Yesus mampu mengusir setan. Tuhan Yesus berkuasa. Yang kedua, sama-sama. 1, 2, 3. Kita dapat mengusir setan dengan berdoa. Haleluya ya. Kita bisa mengusir setan. Caranya bagaimana? Berdoa. Yang ketiga. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Betul ya adik-adik. Kita sudah belajar banyak ya, Tuhan Yesus mampu lakukan mujizat. Tuhan Yesus berkuasa, Dia mampu menolong kita. Ya, jadi apapun masalahmu, ya, masalah, Kak, aku susah banget nih Kak belajar. Kak, aku remedial terus, nilai aku jelek. Kak, kok Mama marah-marah terus ya sama aku ya karena aku bandel. Ya, kalau kalian mengalami masalah itu, datang sama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, ya. Tuhan pasti tolong. Nah, ayat hafalan hari ini, Kanova ada, kita baca dulu, baru nanti Kanova kasih gerakannya. Ayat hafalannya adalah, ini dia. Markus 9, ayat 29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Oke, kita pakai gerakan ya. Coba sama-sama ya. Oh, Zoe tadi udah sekolah minggu. Zoe tadi ikut sama Kanova sekolah minggu di Pedongkelan dari sebelum jam 8. Sekarang sekolah minggu lagi. Ya, ayat hafalan lagi ya Zoe berarti ya. Ayo, sama-sama kita semuanya ya. Kanova pakai gerakan, semua bisa lihat Kakak? Lihat kakaknya gerakan. Bisa ya? Bisa lihat Kakak ya? Yuk, semuanya lihat ya. Markus 9, coba jarinya 9. Gimana jarinya 9? Ayo. Jarinya 9 mana? Adik-adiknya diajarin, dilihat. Markus 9. Yang kakak-kakak, lihat adiknya, tangannya ajarin. 9 gimana? Tutup 1, ya. Markus 9. Markus 9 ayat 29. Ulang ya. Markus 9 ayat 29. Oke. Jawabnya kepada mereka. Kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sekali lagi, mic-nya dibuka ya sama-sama. Ya, dari awal ya. Markus 9 ayat 29. Pelan-pelan dulu ya. 1, 2, 3. Markus 9 ayat 29. Jawabnya kepada mereka. Kepada mereka. Jenis ini tidak, jangan tunjuk temennya, tunjuk yang lain. Ya, jenis ini
tidak dapat diusir Usir. kecuali dengan berdoa. Dengan doa. Oke, sudah bisa semua berarti ya. Berarti nanti Kak Nova tunggu semuanya ayat hafalan, oke? Ya, nanti dikirim ya videonya. Bu selalu ibadah. Oke. Kita Kak ada ayat hafalan yang mau ditampilin? Ya, minggu lalu. Minjem HP dong, aku mau ituan. Mau bikin ituan. Tunggu ya, kita masih mau berdoa nanti. Kita lihat ayat hafalan dulu ya. Matius. Hah? Nggak usah, udah selesai. Awas sih. Enggak. Nggak ada suaranya, Kak. Oh, oke, bentar ya, belum share sound berarti tadi. Bentar ya, kita ulang ya. Ode Eda. Sorry. Hai kakak, nama saya Stefani. Saya akan mau mengajar hafalan Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka. Lalu sambil berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Baik kakak. Saya perkenalkan, nama saya Ivana, akan ayat hafalan Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dadah. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Bye-bye. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Terima kasih. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Amin. Halo Kak, saya Chelsea Nena Tafalan. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Oke, ya jadi hafalannya sama ya. Yang kemarin Matius 9 ayat 29, yang hari ini Markus ya. Markus 9 ayat 29. Yuk, kita berdoa dulu.
Ya adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman-Mu hari ini, bahkan cerita-cerita yang sudah kami dengar sebelumnya. Kami tahu, kami percaya kalau Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus mampu melakukan banyak mukjizat. Kami percaya kami juga akan ditolong oleh Tuhan. Ya, setiap masalah kami, kesusahan, kesulitan kami mau berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Bahkan hari ini Tuhan, adik-adik belajar bahwa Tuhan memberitahu bahwa kami bisa mengusir setan dengan berdoa, meminta perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami Tuhan, pertemukan kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu. Yuk buka kameranya semuanya. Sini baby. Yuk, siapa yang belum? Noah. Noah bisa buka kamera. Clarin. Bisa buka kamera, Clarin. Noah dan Clarin, ya kita tunggu ya. Joy, sini sayang. Clarin, hai Clarin. Mana mukanya? Hai. Yuk. Mau ada hek. Guitar, keyboard, what is it? 3, 2. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 3, 2. Oke. Oke, bye. Hari Minggu adik-adik. Sampai Selamat jumpa hari minggu Minggu. depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu, Kak. Bye-bye. Sampai bertemu minggu depan. Bye. Dah. Zoe. Owi, Yes? Miss Devi panggil. Oh, really? Yes. Oh, okay. Zoe. Sarangnya. Sarangnya, heyo. Sarang, heyo, nina. Sarangnya. Sekarang ya bilang bye everyone, bilang. Bye, everyone. Lihat Dede Jenny nih, Dede Jenny. Jenny. Ini. Jenny. Hai Jenny. Sudah tidur. Jenny. Dede Jenny sudah tidur. Ini buat di sekolah, Nak. Like Jangan. umbrella. Hey. Udah kita end ya. Bye. Dah.